bangkit. Karena saudara dan saya, kita bukan hanya sekedar mengetahui atau saudaraku merayakan peristiwa kebangkitan itu, tapi lewat kita merayakan, memperingati peristiwa kebangkitan itu juga memberi dampak, memberi pengaruh buat hidup saudara dan saya. Sebab kebangkitan Tuhan itu bukan hanya sekedar sebuah cerita yang lampau terjadi. Kebangkitan Tuhan itu bukan hanya kisah tentang sebuah kekristenan. Kebangkitan Tuhan itu bukan hanya sekedar suatu sejarah yang pernah terjadi di bawah kolong langit ini. Tetapi kebangkitan Tuhan itu mempunyai makna yang begitu dalam. Bukan hanya sekedar makna, tetapi di dalam makna itu ada kuasa, ada kekuatan yang sangat mempengaruhi hidup orang-orang percaya. Karena itu saudara, saya ingin mendahului dengan satu pembacaan firman Tuhan dalam kitab Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Mari kita lihat teks ini. Filipi pasal 3 ayat 10. Kita mau baca teks ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Paulus berkata, yang kukehendaki mengenal dia, Yesus Kristus. Tapi bukan hanya dia. Ada kalimat selanjutnya, tolong diulang. 1, 2, 3. Kuasa kebangkitannya. Jadi orang Kristen itu bukan hanya mengenal siapa Yesus, bukan hanya tahu siapa Yesus, bukan hanya mengenal Sang Juru Selamat itu, tetapi kita juga harus mengenal kuasa kebangkitannya. Saudara yang terkasih, tidak dikatakan mengenal kebangkitannya, tapi kuasa kebangkitannya. Kalau kita bicara soal kuasa di dalam Alkitab, itu bicara tentang dua pengertian. Yang pertama bicara soal otoritas, dan yang kedua bicara tentang sebuah kekuatan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bicara tentang kuasa kebangkitan itu bukan hanya sekedar memberi otoritas kepada Yesus Kristus yang adalah Allah 100%, bukan manusia seperti anggapan berapa banyak orang di bawah kolong langit ini yang berpikir Yesus itu hanya manusia semata. Kalau dia manusia maka dia tidak mungkin bangkit, tetapi dia adalah Allah. Kebangkitannya membuktikan bahwa dia mengalahkan maut dan membuktikan bahwa dia Allah yang tidak bisa dikuasai oleh maut. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kuasa kebangkitan itu bicara tentang otoritas Allah di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Saudara, tapi bukan hanya otoritas, tapi ini bicara sebuah kekuatan. Yang namanya kekuatan itu bisa mempengaruhi yang lain. Yang namanya kekuatan itu bisa, saudaraku, memberi dampak kepada yang lain. Contoh, kalau terjadi tsunami, itu karena ada kekuatan. Kekuatannya terjadi di mana? Oh, di dalam laut sana. Tapi dia pun efek, dia pun dampak, itu semua yang di darat bisa rasa. Saudara, kalau terjadi gempa bumi, itu titiknya kadang tidak di tempat kita. Titiknya jauh sekali dari tempat kita. Tapi efek dari gempa atau kekuatan gempa itu bisa dirasakan di Maulava, di saudara sekitaran kota Kupang, meskipun titiknya mangkali di Sika, Flores, Maumere sana, saudara yang terkasih. Kenapa? Karena gempa itu ada kekuatan, ada kuasa yang menggetarkan, sehingga kemudian memberi dampak. Nah, kalau dikatakan kuasa kebangkitan, itu berarti ada suatu kekuatan yang bisa mempengaruhi. Kalau saudara mengenal Yesus, kalau saudara terima Yesus, kalau saudara percaya kepada kebangkitannya, maka ada kekuatan yang akan mempengaruhi hidup saudara dan saya. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita orang Kristen katanya tahu Yesus sudah bangkit, tapi kita tidak dapat dia punya kekuatan atau dia punya dampak, itu persoalan besar.
Saudara, dan ini terbukti di dalam beberapa teks Alkitab menunjukkan bahwa ada banyak orang Kristen yang tidak mengalami kebangkitan. Padahal Yesus yang dia sembah itu bangkit. Yesus yang dia sembah itu mengalahkan maut. Yesus yang dia sembah itu, saudaraku, adalah Yesus yang memberikan kuasa. Kebangkitannya itu mempengaruhi orang lain, sehingga orang lain bisa bangkit. Paulus pernah berkata begini dalam 1 Korintus 15 ayat 19, ditampilkan. Ini ayat, mari kita baca ya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-19. 1, 2, 3. Jikalau kita dalam hidup ini hanya menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang. Kenapa? Kok kita menaruh pengharapan kepada Kristus kok malang? Saudara, ini ada rentetan ceritanya. Kalau saudara membaca ayat-ayat sebelumnya, ini bicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus yang diragukan oleh orang-orang yang ada di Korintus. Mereka tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit. Lalu Paulus datang dan kemudian memberitahu kepada mereka lewat surat yang ditulisnya dari 1 Korintus ini. Dia bilang begini, kalau kita lihat Yesus itu tidak bangkit, maka kita percaya, kita berharap kepada Yesus, maka kita ini orang-orang paling malang. Kita ini orang-orang paling sial. Mari kita lihat itu ayat-ayat ya. Ayat 14 mulai. Mari kita perhatikan. Ayat 14 dari 1 Korintus 15. Ya, 1, 2, 3. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka dan bilang samping kiri kanan, kalau Yesus tidak bangkit, lu percuma jadi Kristen. Termasuk ini malam potong datang ibadah ini juga percuma, potong malang, potong sial berat, sia-sia semua nak. Karena Yesus tidak bangkit, bikin apa? Kuasa kekuatannya tidak akan terjadi dalam hidup saudara, karena dia tidak mengalami kebangkitan. Ayat 16, 17. Mari kita lihat. 1 Korintus 15, 16. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak. Jadi tidak mungkin. Kalau ada orang yang benar mati tidak dibangkitkan, itu berarti Yesus juga tidak bangkit. Maksudnya Paulus sedang bicara kepada jemaat yang ada di Korintus, sebagaimana Kristus itu bangkit sebagai buah sulung, kebangkitan yang pertama, maka akan terjadi juga kebangkitan yang akan datang. Bahwa orang-orang yang mati di dalam Tuhan pasti akan dibangkitkan. Saudara yang terkasih, makanya kebangkitan Kristus ini menjadi dasar kita menaruh percaya kepada Yesus Kristus. Kenapa? Karena kita semua yang percaya kepada Kristus mati hari ini akan bangkit pada masa kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kenapa kita bangkit? Karena Yesus juga bangkit. Karena Yesus bangkit, maka pasti saudara dan saya mati, kita juga akan bangkit. Karena itu kematian bagi orang Kristen cuma istirahat sementara. Karena saudara ada kebangkitan kedua, yang mana kita semua akan mengalami kelak. Kalau ada di antara kita, teman kita, saudara kita, kenalan kita, tetangga kita, papa mama kita mungkin, atau saudara adik kakak kita yang sudah meninggal mendahului kita, dan mereka adalah orang-orang yang percaya di dalam Kristus, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita punya pengharapan yang sama. Satu kali kelak kita akan ketemu dia. Ketika sangkakala Allah dibunyikan, maka orang-orang yang mati di dalam Tuhan, kata Alkitab, akan dibangkitkan. Ada amin? Makanya orang Kristen menangis boleh, tapi menangis itu tahan-tahan diri. Ya saudara, karena mati hanya sementara. Ada yang menangis nih, kesama ketemu mulai. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, beberapa hari yang lalu saya lihat di TikTok dan di Facebook viral satu video tentang seorang anak muda yang menangis karena orang tuanya dipanggil pulang. Ya, mama, oh mama, oh mama. Saudara yang terkasih, kita ini punya pengharapan. Mamamu pergi tidak lama, nanti kamu juga menyusul.
Dan kemudian kita semua sama-sama dibangkitkan kalau Tuhan datang kembali yang kedua kali. Amin. Jadi rayakan Paskah ini mesti ingat Bapak, kalau Yesus mati dan bangkit, petunjuk sama nanti mati dan bangkit. Rayakan Paskah. Saudara terkasih dalam Tuhan, jangan lupa ya. Tapi kita punya pengharapan beda dengan orang-orang di luar Kristus. Kalau orang-orang di luar Kristus akan dibangkitkan juga, tapi dibangkitkan pada kebangkitan yang kedua. Untuk apa? Untuk dihukum. Kita dibangkitkan pada kebangkitan pertama untuk menikmati sorga yang dijanjikan buat kita sekalian. Yerusalem baru yang sudah disediakan buat saudara dan saya. Jadi kalau saudara ibadat di PD Yerusalem tapi kemudian tidak masuk Yerusalem baru, itu sangat disayangkan. Pastikan bahwa saudara dan saya orang-orang yang bukan hanya ada di persekutuan doa Yerusalem, tapi waktu Yesus datang kembali, kita semua ada di Yerusalem baru, sorga yang dijanjikan oleh Tuhan. Ada amin? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena saya ulang, ada kuasa kebangkitan yang memberikan pengharapan. Pengharapan itu bukan hanya hari ini, tetapi juga sampai ke hari esok, di mana Tuhan akan datang kembali yang kedua kali. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya anak-anak Tuhan, hiduplah sebagai orang-orang yang ada di dalam kebangkitan Kristus, supaya kehidupan saudara dan saya itu benar-benar penuh pengharapan. Hidup kita bukan hanya sekedar jadi orang Kristen, tapi hidup di dalam pengharapan, karena kita hidup di dalam kebangkitannya. Kita hidup dalam kuasa kebangkitannya. Makanya Paulus sekali lagi, Filipi 3 ayat 10, dia memberikan penekanan kepada jemaat yang ada di Filipi. Yang ku kehendaki, yang ku inginkan, yang ku mau adalah mengenali Yesus, tetapi juga kuasa kebangkitannya di dalam hidupku. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau saudara tidak mengenal kuasa kebangkitan, saudara menjadi orang malang, orang yang sial. Kenapa? Karena rohanimu pasti sedang dalam keadaan tertidur. Efesus pasal yang kelima ayat 14 mengatakan begini. Mari kita lihat. Efesus 5 ayat 14. Bantu baca ayat ya kalau ada. Singkat. Efesus 5 ayat yang ke-14. Efesus 5 ayat yang ke-14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Bilang samping kiri kanan, bangun dari tidur. Saya mau tanya, kalau gempa bumi terjadi dengan goncangan 7 skala Richter, saudara masih tidur? Saudara masih tidur? Hah? Tanpa tidur sudah goyang kiri kanan ya, saudara plafon serubu julumnya. Hanya orang mati sah. Kalau orang merasakan ada sebuah kekuatan yang menggetarkan, orang itu pasti bangun, saudara. Nah, saya tadi ulang, kebangkitan Tuhan itu bukan hanya sekedar peristiwa sejarah yang lampau, tapi itu adalah kekuatan, ada kuasa. Jadi kalau orang Kristen betul-betul merasakan ada getaran kuasa kebangkitan itu dalam perayaan-perayaan Paskah ini, kita mau diingatkan dengan getaran itu atau kekuatan itu, kuasa itu, maka saudara dan saya, kita tidak akan tidur, kita akan bangkit, kita akan bangun, dan kita akan bercahaya bersama dengan Kristus. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan Allah. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, teks ini mau kasih tahu sama kita bahwa kekuatan itu membuat orang bukan hanya sekedar bangkit, ya, bangun bersama Kristus, tetapi ada kalimat yang penting dalam teks ini adalah bercahaya. Sebut sama-sama, bercahaya. Bilang sekali lagi, bercahaya. Bilang samping kiri kanan, kalau kamu bangun pasti kamu bercahaya. Ya. Jadi orang Kristen yang tidak bercahaya itu hanya orang Kristen yang tidur. Orang Kristen yang tidur itu orang Kristen yang tidak mengalami kuasa kebangkitan.
Kalau orang itu mengalami kuasa kebangkitan, dia akan bangun. Tapi bukan hanya bangun, dia akan bercahaya sesuai dengan Efesus 5 ayat yang ke-14. Dia akan menjadi terang. Dia akan menjadi sesuatu yang bercahaya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Alkitab ketika bicara soal bercahaya, bicara soal terang, itu identik dengan hidup kekristenan. Itu identik dengan hidup orang-orang yang percaya kepada Yesus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini bisa kita lihat dari Matius pasal yang kelima ayat 14 sampai ayat 16. Dibacakan buat kita sekalian. Ya, Matius pasal yang kelima 14 mulai. Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Jadi saudara, kita ini disebut terang dunia. Kenapa kita disebut terang dunia? Karena kuasa kebangkitan yang membuat kita bangun. Lalu waktu kita bangun, cahaya Kristus itu menerangi kita. Waktu cahaya Kristus itu menerangi kita, kita menjadi terang dunia. Sehingga saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa bercahaya di tengah-tengah dunia ini. Lebih jelas, ayat 16 memberikan pengertian tentang terang yang bercahaya itu. Ayat 16 kita baca rame-rame dalam hitungan ketiga. Ayat 16, 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi teks ini memberitahu kepada kita terang yang bercahaya itu bicara soal perbuatan yang baik, yang nyata dalam kehidupan orang-orang yang mengalami kuasa kebangkitan, yang mengalami goncangan daripada kekuatan kuasa kebangkitan. Itu dia akan melihat sebuah cahaya yang menerangi dia, sehingga saudaraku, perbuatan-perbuatan yang lahir dari dalam hidupnya itu bukan perbuatan-perbuatan yang memalukan, bukan perbuatan-perbuatan gelap, bukan perbuatan-perbuatan najis, bukan perbuatan-perbuatan yang jadi batu sandungan, bukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyatakan Kristus, tetapi orang-orang yang mengalami kuasa kebangkitan, ada terang surgawi yang ada dalam dirinya, maka orang itu akan melakukan perbuatan-perbuatan baik, memuliakan Allah dengan perbuatan-perbuatan baik, sikap hidup yang baik, karakter yang baik akan keluar dari orang-orang yang mengalami kuasa kebangkitan. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tapi kalau itu tidak ada, maka persoalannya ada pada dia tidak mengalami kuasa kebangkitan. Sebab orang kalau mengalami kuasa kebangkitan, dia pun cahaya mesti keluar, dia pun terang mesti nyata. Dan terang itu sekali lagi bicara soal perbuatan baik kita. Perhatikan tadi Efesus 5 ayat 14 ya. Sekarang kita lanjut pembacaan mulai ayat yang ke-16. Perhatikan Efesus 5 ayat yang ke-16, 17, 18. Silakan dibacakan. Efesus 5 ya. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Terus 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, lalu 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. 19 terakhir. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, hidup puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Saudara lihat ini ayat-ayat ini kontras dengan ayat-ayat sebelum ayat 14. Kalau saudara baca ayat-ayat sebelum ayat 14, itu bicara tentang hal-hal yang tidak baik semua. Ada percabulan, ada yang namanya apalagi saudaraku kata-kata kotor, ada yang namanya hidup dalam hawa nafsu. Itu di ayat-ayat 14 sebelumnya, saudara. Tapi setelah itu orang bangun, lalu Kristus bercahaya dalam depu hidup, dia beda. Dia mulai tahu ini hari-hari jahat. Dia mulai mengerti mana kehendak Allah, mana bukan. Dia mulai tahu, saudara terkasih dalam Tuhan, hidup di dalam Roh Kudus itu karena mana, hidup orang Kristen itu bagaimana. Itu orang yang mengalami kebangkitan Kristus. Itu orang yang mengalami bagaimana terang Kristus itu bercahaya dalam hidupnya.
hidup jadi berbeda. Makanya saya ini heran kalau ada banyak orang Kristen bilang Kristen, rayakan Paskah berulang-ulang kali, tetapi kok tidak bercahaya. Justru ada di dalam kegelapan. Justru saudaraku masih ada dalam masa kebodohan. Yuk kita lihat itu ayat-ayat yang tadi saya sebut. Ini menunjukkan bahwa ini orang-orang dong masih tidur, tapi dong sadar. Efesus 5, mundur mulai dari ayat 4. Efesus 5. Perhatikan, saudara terkasih. Ya, silakan. Efesus 5 ayat yang keempat. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkan syukur. Saudara lihat itu. Ini kan yang belum bangkit. Kan 14 baru suruh bangun. Jadi jemaat Efesus sebelum lihat tuh cahaya Kristus, sebelum mengalami kuasa kebangkitan, tiap hari hanya kerja maki, putar balik. Nah ini Kristen kebanyakan toh. Tanya samping kiri kanan, kamu masih maki? Kalau masih maki bertobat sudah. Besok surayakan Paskah tahu yang berapa kali. Tapi di rumah mulut kotor mau mati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, panggil anak bukan panggil pakai nama, panggil dan binatang pun sebutan semua. Panggil suami tidak pakai nama. Saudara, panggil istri tidak pakai nama. Hanya panggil sah. Separuh bilang kuntilanak nah. Saudara, kasihan. Tapi hari Minggu dong pikul Alkitab, baju putih, celana hitam. Ya saudara, 3 gereja. Tapi mereka tidak mengalami kuasa kebangkitan. Kata-kata yang diucapkan kosong, sembrono, harba biru, orang Kupang bilang, omong senjaga mulut. Itu orang yang belum merasakan terang Kristus itu belum mengalami kuasa kebangkitan. Itu anggap semua rumah dia tangan. Semua mati lama nih. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ayat 3, Efesus pasal 5. Ayat 3, kita mundur. Lanjut. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan. Apalagi buat. Omong sesel boleh. Apalagi bikin. Jadi dengan kata lain, orang yang bikin itu orang belum mengalami kuasa kebangkitan. Makanya dia masih hidup dalam rupa-rupa kecemaran. Masih hidup dalam percabulan. Saya selalu bilang kecemaran itu asal kata cemar. Cemar itu saudara yang terkasih dalam Tuhan sama dengan kotor, sama dengan polusi. Saya selalu ngomong di mana-mana, saya tidak takut-takut omong ini. Ya, dengar baik-baik. Kristen yang masih makan sirip pinang dong bertobat. Anda belum bertobat itu. Sungguh. Mulutmu masih cemar. Saya jelaskan kepada saudara ya. Kenapa itu sirip pinang tidak boleh? Satu, dengar baik-baik. Ya. Ada yang suka bilang, Bapak saya memang makan sirip pinang tapi kapur tidak. Ya, baik, saya jelaskan. Kapur kan sejelas bahaya. Tapi saya mau jelaskan lagi nih, bukan hanya kapur, siri dan pinang pun berbahaya. Ya. Siri itu adalah saudara bahan antiseptik. Bahan antiseptik itu dipakai untuk membunuh bakteri-bakteri. Itu menurut ilmu kedokteran. Saudara, ya, digunakan dalam kapasitas tertentu atau saudaraku dosis tertentu itu baik karena ada bakteri-bakteri jahat yang harus dibunuh dalam tubuh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi kalau gunakan di luar daripada dosis, nah saya mau tanya, makan sirip pinang pernah sekolah dokter? Yang lumah ale dari pagi sampai tengah malam ya saudara, bangun pagi lumah ale lanjut lagi, itu dosis mangkali sudah lewat lebih dari batas. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi itu sudah lewat takaran. Pasti beta pastikan lewat, sana ada yang pas. Ya saudara. Nah, selain itu, saudara, antiseptik itu lebih digunakan untuk sesuatu yang bahan luar.
Ya saudara, membunuh bakteri-bakteri yang ada di luar, bukan di dalam. Saya mau tanya, sabun itu ada antiseptiknya atau tidak? Siapa yang makan sabun, tolong angkat tangan. Saudara, sabun gosok di luar, bunuh bakteri-bakteri yang ada di luar. Sabun tak ada antiseptiknya, saudaraku. Ya, tahu salah omong sabun, odol Pepsodent, atau apa sajalah, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Anda kan tidak ada yang sikat-sikat, telan separuh, buang separuh. Tidak ada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita buang semua. Ya. Tapi persoalannya kan orang Males sirip pinang tuh buang 2 tetes ludah, telan 5 tetes. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bahkan ada yang buang sama sekali. Pokoknya dan daun-daun semua masuk habis. Saudara yang terkasih. Nah itu jadi apa di dalam? Ya. Lalu kemudian pinang. Aduh, kalau begitu sudah beta berhenti sa makan siri. Makan siri sudah. Pinang sa beta maale pinang. Dengar. Pinang itu bahan dasar cat rumah alias oker. Orang beli itu pinang di Kupang sini, di NTT, lalu bawa ke Jawa tuh masuk di pabrik cat. Oker rumah dong ini. Makanya sudah kenapa kalau pinang itu dimakan ada keluar tinta warna merah. Karena mengandung bahan cat. Jadi saya percaya yang makan sirip pinang itu di dalam sukena oker semua. Saudara bayangkan ya. Nah kalau kena oker semua itu berat itu. Makanya saudara tidak boleh. Itu kecemaran. Bangkit, mengerti ini kebenaran. Saya mau sampaikan ini kebenaran. Ya. Saya pernah diundang khotbah di salah satu PD, saudara. Yang mana dia pun penjaga kekelian itu mas Mama Siri. Sampai nari dia tidak undang beta lah. Kue omong lah. Ya, omong terus terang. Saudara terkasih dalam ini kebenaran. Memang Alkitab tidak pernah catat sirip pinang. Tidak pernah. Alkitab juga tidak pernah catat rokok. Tidak pernah. Memang tidak ada pada masa itu. Dan itu bukan budaya mereka. Tapi saudaraku, kita mesti melihat dalam relevansi hidup kita. Bagaimana kebenaran itu diterapkan dalam kita pun hidup. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kecemaran tidak boleh. Nah, termasuk tadi sirip pinang rokok. Itu tidak boleh. Karena itu merusak tubuh bait suci, bait Allah. Yang adalah tubuh kita sekalian. Nah, orang-orang yang bangkit, orang-orang yang bangun karena kuasa kebangkitan. Itu dia digetarkan. Sehingga saudara yang terkasih dalam Tuhan, pola hidupnya, perbuatannya tadi, itu akan berbeda. Dia akan menunjukkan sesuatu karakter yang baru, sikap hidup yang baru, prinsip hidup yang baru, pengenalan yang baru akan Tuhan. Itu karena ada kekuatan yang namanya kuasa kebangkitan. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Ini penting buat kita semua yang merayakan kebangkitan Tuhan. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita semua belajar firman Allah. Tadi sebelum datang ke tempat ini di perjalanan, saudara, ada seorang, ya saya belum kenal sampai hari ini, dia pun nama siapa, saudara, tapi di WA-nya itu dia tulis dengan sebutan Messi. Dia bilang, pendeta, dia panggil saya pendeta, saya tinggal di Malaysia. Dan dia tanya saya banyak hal, saudara. Tadi dalam perjalanan dia masih kirim lagi WA. Dia tanya bagaimana kalau orang Cina begini pergi penyembahan ke kuburan lalu makan persembahan berhala. Dan kemudian dia bilang saya juga ikut terlibat menyiapkannya. Apakah berdosa atau tidak? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Kemudian saya menjelaskan beberapa ayat dalam 1 Korintus pasal 8, 1 Korintus pasal 10, ayat 24 sampai dengan ayat 33. Saya WA, saya balas dia, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana orang Kristen sekarang hidup? Nah, semua diatur di dalam Alkitab. Tatanannya ada.
Saudara, semua jelas di dalam Alkitab. Makanya orang Kristen tidak boleh lagi menyembah ke kuburan, tidak boleh lagi makan persembahan berhala. Saudaraku, tidak boleh lagi melakukan hal-hal yang berkenaan dengan Allah, ilah-ilah lain, menyembah di pohon, kayu, batu. Semua karena ada aturan kebenaran, saudara. Nah, siapakah yang mengerti ini? Orang-orang yang mengalami kuasa kebangkitan Allah. Makanya saudara, kuasa kebangkitan Allah itu Paulus bilang, aku ingin mengenalnya. Karena waktu orang mengenal kuasa kebangkitan Allah, cahaya Kristus itu bercahaya atas hidupnya. Kalau terang Kristus itu bercahaya atas hidupnya, karakter diubahkan, cara berpikir diubahkan, prinsip hidup diubahkan. Oleh apa? Oleh terang firman Allah, oleh kebenaran yang kita dengar, yang kita terima waktu kita datang beribadah, waktu kita baca kitab suci, waktu kita dengar khotbah, waktu kita sudah belajar firman Allah. Terang firman Allah itu akan dibukakan buat orang-orang yang mengalami kebangkitan. Sehingga saya ulang lagi, perbuatan baik akan keluar, perbuatan yang menyenangkan Tuhan akan keluar, perbuatan yang memuliakan Allah akan keluar jikalau terang Kristus itu bercahaya di tengah-tengah kita. Amin. Lihatin ayat 2 Korintus 4 ayat yang keempat, dibacakan 3 dan 4. 2 Korintus pasal 4 ayat 3 dan 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibuatkan oleh ilah zaman, dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Saudara lihat, jadi orang kalau tidak mengerti firman itu karena dia pun pikiran itu dibutakan. Kenapa dibutakan? Karena cahaya Injil itu tidak nyata. Karena dia tidak bangkit. Bagaimana itu cahaya bisa bercahaya? Efesus 5 ayat 14. Saya kembali kepada itu teks ya. Jadi kalau mau itu cahaya Kristus itu bangkit dalam hidup kita, terang itu nyata atas hidup kita, kita mesti bangkit. Kita mesti sadar diri. Ya, kita mesti benahi kita pun hidup. Supaya saudara yang terkasih dalam Tuhan, cahaya itu nyata. Kalau cahaya itu nyata, saya ulang, tidak ada firman yang tidak akan membukakan pikiran saudara. Tidak ada kebenaran yang tidak akan saudara pahami. Karena itu akan membuat saudara hidup ini tambah menyenangkan Tuhan. Hari lepas hari hidupmu akan tambah berkenan kepada Allah. Jadi bukan hanya sekedar rajin-rajin pergi gereja, tapi dengan rajin pergi gereja terjadi perubahan hidup. Dengan rajin persekutuan terjadi perubahan hidup. Dengan rajin baca Alkitab terjadi perubahan hidup. Semakin hari terjadi perubahan. Dan itu akan membuat saudara hidup semakin berkenan kepada Allah. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, bicara soal kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, itu membuat saudara dan saya ini mengalami yang namanya kebangunan rohani. Efesus pasal 2 ayat yang ke-22. Mari kita lihat. Efesus pasal yang kedua ayat 22. Ya, sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Dia yang mana? Dia yang sudah bangkit itu. Di dalam Yesus yang sudah bangkit itu kita dibangunkan, dikatakan. Jadi kita tidak tertidur lagi. Dia bangkit, kita juga bangkit. Kita juga dibangunkan. Untuk apa? Dikatakan supaya kita menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Saudara, bicara soal tempat kediaman Allah, itu berarti Allah itu mau berhadirat di dalam hidup saudara dan saya. Allah tuh mau tinggal di dalam hidup kita. Saya mau bandingkan dengan teks Roma pasal 6 ayat 4 mulai. Mari kita lihat. Roma pasal yang ke-6 ayat 4 mulai dibacakan buat kita. Roma pasal 6 ayat 4. Silakan. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ya, saudara, dikatakan begini, bahwa dengan Dia kita juga telah dibangkitkan
Untuk apa? Hidup dalam hidup yang baru. Hidup yang baru ini berkaitan dengan hidup yang mana kita disebut bait Allah atau kediaman Allah. Dulu kita artinya kediaman setan. Dulu kita ini bait setan. Dulu kita diciptaan yang lama. Yang tinggal dalam diri kita bukan Tuhan. Saudara yang terkasih. Karena itu lewat kematian dan kebangkitannya, maut dikalahkan. Setan yang ada dalam diri kita diusir keluar. Setan yang menguasai kita diusir keluar. Supaya tempat ini bukan lagi menjadi tempat kediaman setan. Bukan lagi menjadi tempat kediaman iblis. Tapi menjadi tempat kediaman Allah. Karena itu saudara, semua orang yang mengalami kuasa kebangkitan, mereka telah mengalami kebangunan rohani. Apa yang dimaksud dengan kebangunan rohani? Tubuh yang lama yang dikuasai oleh kegelapan, yang dikuasai oleh setan, roh jahat, sekarang tubuh itu dibangun menjadi tubuh yang baru. Bait Allah namanya, tempat kediaman Allah, di mana roh Allah itu diam dan tinggal di dalamnya. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Tanya samping kiri kanan, yang tinggal dalam diri saudara siapa? Ada yang bilang, betul bingung siapa yang tinggal. Saudara, kuasa kebangkitan itu merubuhkan bangunan lama. Kuasa kebangkitan itu mengusir, kekuatan itu usir semua setan-setan dalam kitab diri. Setan alo, setan amfoang, setan lelogama, setan amarasi, semua setan-setan itu lari hilang habis. Makanya anak-anak Tuhan, Alkitab bilang kita sudah menang. Bahkan kita lebih dari pemenang. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Sekali lagi tanya samping kiri kanan, setan sulari kok belum? Ya, saya ngomong ini karena banyak orang Kristen masih bisa percaya bahwa dia dirasuki setan. Kok setan mana lah yang masih berkuasa? Kalau kamu percaya sungguh kepada Tuhan, tidak ada setan bisa kuasai hidupmu. Tidak bisa. Kalau setan bisa kuasai hidup kita, itu berarti kita belum terima sungguh-sungguh kuasa kebangkitan. Makanya setan masih bisa keluar masuk, bermain dalam kitab diri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya kasih seminar khotbah waktu itu di Kakak Simon dong. Ya, dong kasih tema bilang apa? Dibangun, berakar, ya, bertumbuh di dalam Dia. Lalu kami baca ayat di dalam Efesus pasal 2 ayat 6. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya tanya dulu, siapa terima Yesus? Sebelum saya lanjut, saya tanya siapa terima Yesus dulu, ya. Kalau belum terima Yesus jangan harap bertumbuh, kan? Bagaimana orang bisa bertumbuh kalau dia tidak terima Yesus lebih dulu? Orang mesti terima Yesus. Nah, kalau terima Yesus itu berarti dia pun hidup jadi tempat kediaman Allah. Allah ada di dalam dia, Roh Kudus ada di dalam dia, Roh Allah ada di dalam dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kapan? Waktu percaya kuasa kebangkitan, waktu melihat kuasa kebangkitan, itu Allah itu bukan tinggal lagi di luar, tapi Allah itu masuk tinggal di dalam diri kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, kalau ada Allah dalam diri saudara, saya mau tanya, ada kekuatan mana lagi yang lebih besar dari Allah? Yang bisa usir Allah keluar dari dalam diri saudara. Coba pakai logika. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara piara anjing paling galak, saudara, di rumahmu. Kira-kira saudara, ada anjing mana yang berani datang di saudara rumah? Kok ini anjing ngeri, dia lihat anjing mana saja dia rabek, anjing mana saja dia rabek. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak akan ada. Kalau ada satu kekuatan yang besar dan hebat, itu hanya bisa dikalahkan oleh kekuatan yang lebih besar. Kecuali ada anjing yang lebih galak, boleh. Nah, sekarang saya tanya, adakah kuasa di dunia ini yang lebih besar dari kuasa Tuhan? Tolong jawab saya. Percaya? Percaya? Tanya samping kiri kanan, yakin? Tapi ada orang yang bilang begini, woi, Allah punya jangan, tengeri. Ya, saudara.
Lah saudara, kalau alor punya lebih, Tuhan punya di bawah alor berarti. Kalau semau pun setan lebih, maka setan semau lebih dari Tuhan Allah. Saudara, tidak ada satu kekuatan apapun di dunia ini yang lebih hebat. Jadi kalau saudara terima Tuhan dalam hidup saudara, tidak ada satu setan manapun yang bisa mengganggu hidup saudara dan saya. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Makanya orang kalau sudah mengalami kuasa kebangkitan, dia terlampau yakin akan kekuatan Allah dalam dirinya. Dia tidak akan takut dengan setan manapun, karena kuasa yang ada di dalam dirinya lebih besar dari semua kuasa yang ada di dalam dunia ini. 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 mengatakan, roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Karena itu orang yang percaya kepada kuasa kebangkitan Allah tidak mungkin kerasukan setan, tidak bisa kerasukan setan, karena kuasa yang ada dalam dirinya hebat dan luar biasa. Orang Kristen yang terima Tuhan, kuasa kebangkitan ada dalam dirinya, dia menjadi bangunan rohani. Tidak ada suanggi yang bisa suanggi dia. Dengar baik-baik. Suanggi mana yang melewat teriak? Dalam nama Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Makanya saya kalau anak-anak Tuhan suka masih takut suang gitu. Ini siapa ada dalam lupu diri? Ini mesti cek bapak. Piga reja bola balik, mah takut setan. Lewat kuburan takut. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Anak-anak muda mesti takut lihat kuburan. Pulang berdoa, cek dalam lubuk diri ada siapa. Jangan sampai setan di kuburan yang ikolu. Ya, anak Tuhan kok takut. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Takut itu takut pencuri, ya, takut perampok, takut orang jahat. Itu wajar, mesti waspada. Mas setan jangan takut. Tidak ada setan bisa menang kita. Saudara terkasih dalam, karena Alkitab menjamin kita ini bait Allah. Kapan? Saya ulang, waktu kuasa kebangkitan terjadi dalam hidup kita. Makanya ini malam saya mau pesan buat saudara. Aduh, terlalu banyak orang Kristen yang mesti tidur di iman, ya. Dia tidak mengalami kebangunan rohani. KKRI kok terus mau bangunan rohani soalnya terbangun. Ya, kalau bangunan rohani terbangun, Allah diam di dalam dia. Lihatin ayat ya, 1 Yohanes 1 ayat Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Oh, mic terganggu. Yohanes 1 ayat 12, silakan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi siapa? Jemaat kencang. Ulang kencang. Bilang samping kiri kanan, kamu anak Allah. Bukan anak RT. Anak Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itulah malam ini alami kuasa kebangkitan dalam hidup saudara. Ya, saya ulang, alami kuasa kebangkitan dalam hidup saudara. Besok kita semua rayakan Paskah. Paskah itu dari bahasa Ibrani Pesah, yang artinya dilewatkan dari maut. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, peristiwa yang terjadi di Paskah pertama itu adalah waktu bangsa Israel mau keluar dari Mesir. Ya, itu Paskah pertama itu. Jadi Paskah ini bukan baru terjadi di Yesus bangkit, itu bukan. Ya, Paskah ini sudah lampau terjadi, tapi digenapi di dalam kebangkitan Tuhan. Karena dulu hanya darah domba saja yang dioles saja, itu malaikat maut lewat. Ya, saudara, itu cuma darah domba, binatang ini. Itu sama malaikat lewat. Karena Allah memateraikan lewat darah domba. Sekarang bukan darah domba,
tapi darah anak domba Allah, darah yang tak bernoda dan bercacat, darah yang mahal, lebih mahal daripada emas dan perak, dari barang yang fana. Darah itu yang memateraikan saudara. Setan mana yang berani? Tidak ada. Kita pasti dilewatkan, kita pasti mengalami pasca, kita pasti akan diloloskan dari maut, karena kita adalah anak-anak Allah. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Bilang samping kiri kanan, setan di rumahmu harus kamu usir. Bukan kamu yang lari diusir setan. Ya saudara, jadi kita yang usir, bukan setan yang usir kita. Ada banyak orang Kristen diusir setan. Dari saya lupa di mana ya. Kami tidur terpisah. Malam-malam dong di rumah sebelah yang lain kena usir setan. Ini kota ada pelayanan. Bukan dong yang usir setan, dong kena usir setan. Dong lari semua datang di kota bilang kami tidak bisa di sini. Di sana kami diganggu setan tiap. Aduh kami tidak bisa tidur. Kau pulang kau diusir. Saudara, iya dong. Bukan kita yang lari, kita yang usir setan. Saudara, dulu saya belum punya, ya masih mulai-mulai pelayanan, uang masih susah sekali. 2008 mangkali ya. 2007, 2008. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya ini cari rumah murah, dan saya sudah tahu rumah murah itu kecuali rumah setan. Ya, kalau rumah tidak rumah setan, siapa mau kasih murah untuk kos kontrak? Maka saya keliling cari rumah murah, saudara. Saya cari itu rumah setan. Jadi saya tidak tanya rumah murah, saya tanya rumah di sini mana yang setan tinggal. Dan saya dapat rumah satu rumah setan tinggal, ya, yang mana semua orang tidak berani betah tinggal situ, semua lari kabur semua. Saudara, waktu itu anak saya nomor 1 masih usia sekitar 5 bulan. Belum, 4, masih 2-3 bulan, 4 bulan, belum 5 bulan, masih terlalu kecil, saudara. Ya, orang bilang ini bahaya. Jadi sudah saya pergi pertama kali di itu rumah. Ya, saya tidak usah sebut di mana. Yang pasti di Kupang, bukan di Amerika. Ya, saudara. Saya tinggal pertama, tetangga dong tidak nyaman. Mereka yang gelisah. Aduh bapak-bapak terlalu berani. Tidak berani karena mana? Kok saya anak Allah tidak berani, saudara. Saudara, dia bilang ini anak kicik bapak. Nanti bapak dong malam tidak bisa tidur. Karena pengalaman itu hari ada Bugis satu tinggal di sini. Ya. Dong ada di muka, di belakang cuci piring. Ya saudara. Sungguh. Makanya dong tinggal hanya 2 bulan. Lalu kemudian berangkat kabur dari situ. Tidak berani, tidak lama. Saudara, setiap hari. Bahkan puncaknya katanya, saya tidak tahu itu betul atau tidak. Puncaknya, saudara, istrinya sudah habis mandi, datang, yang mau make up di kaca. Lihat di muka, bukan di pemuka, setan pemuka. Kuntilanak. Langsung kaget. Saudara, mulai dari itu doa angkat kaki dari situ. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, saya senang sekali karena itu rumah agak besar, setengah tembok. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kamar ada 2. Ruang tamu besar, luas. Bahagia sekali. Saya kontrak waktu itu dengan harga 200.000. Mana ada? Hanya rumah setan yang paling murah. Jadi saudara, kalau mau kontrak cari rumah setan. Dan saya dan istri betah di situ, saudara. Kami kurang lebih hampir 7-8 bulan tinggal di situ. Dan tidak ada satu setan yang tidak ada. Saudara, tidak ada. Hari pertama saya masuk dan kemudian berdoa, beres semua. Tidak ada satu. Itu malam ku tidur sampai Masanggoro. Besok bangun dong datang, tetangga dong datang. Karena mana tadi malam bapak? Aman, terkendali. Ya saudara. Kok Tuhan ada letakku bikin apa? Ini tempat kediaman Allah. Roh Allah diam di dalam kita sekalian. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Makanya jangan pernah takut, saudara terkasih, ya.
Ingat baik-baik, kita semua ini adalah tempat kediaman Allah. Bukan kita yang hebat, tapi Tuhan yang ada di dalam kita yang hebat dan luar biasa. Amin. Yesus sudah bangkit supaya maut lewat. Yesus sudah bangkit supaya saudara dan saya tidak lagi ada dalam ketakutan, tapi kita ada dalam kemenangan bersama dengan Yesus. Dua kebenaran ini menolong kita semua tiap hari. Ingat baik-baik, kenal tuh kuasa kebangkitan. Bukan hanya saja kebangkitan perayaannya, bukan, tapi kekuatannya. Saya tadi ibaratkan seperti gempa bumi yang bisa terjadi dan membuat kita getar, merasakan dampaknya. Dampak apa yang pertama? Dampak di mana terang itu akan bercahaya sehingga karakter berubah, cara berpikir berubah, prinsip berubah. Semuanya berdasarkan kebenaran firman Allah. Lalu yang kedua, kalau saudara dan saya mengalami kuasa kebangkitan Tuhan, ingat baik-baik, setan, maut dikalahkan karena kita ada tempat kediaman Allah. Roh Allah diam di dalam kita dan kita pasti akan terus menang sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Bilang sama-sama dengan saya, Yesus bangkit. Saya juga bangkit. Yesus bangkit. Saya juga bangkit. Amin. Bilang samping kiri kanan, terang bercahaya atasmu. Amin. Bilang samping kiri kanan, kamu harus berubah. Haleluya. Dan yang kedua, bilang sama-sama dengan saya, setan sudah dikalahkan. Bilang samping kiri kanan, bukan karena kebenaran besar, bukan karena ada anjing pelacak di rumah, bukan, tapi karena ada roh Allah diam di dalam kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri di hadirat Tuhan, kita bersyukur buat kebenaran firman Allah. Terima kasih, haleluya. Kami bersyukur buat kebangkitan, kami bersyukur buat kuasa kebangkitan yang Kau nyatakan dalam hidup kami semua. Haleluya, 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 haleluya. Semua angkat hati, semua berikan hidup kepada Tuhan. Biarkanlah roh Allah hinggap di setiap kita malam ini. Biarlah kuasa Allah menjadi bagian dalam hidup saudara dan saya. Tidak ada kekuatan yang bisa merubah hidup kita kalau bukan kuasa kebangkitan itu. Tidak ada setan yang bisa dikalahkan kalau bukan kuasa kebangkitan itu yang mengalahkan. Tidak ada tipu daya iblis yang bisa dihancurkan kalau bukan kekuatan Allah yang ada dalam hidup saudara dan saya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Ku yakin saat Kau berfirman, ku merasa